Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di materi JavaScript. Di modul kelima kita akan membahas perulangan ya. Setelah di modul keempat, kemarin kita sudah membahas percabangan. Bagi Anda yang ketinggalan bisa lihat di materi sebelumnya. Nah, apa itu perulangan ya? Sama halnya seperti percabangan ya. Jadi logika perulangan ini merupakan logika yang atau bentuk pernyataan yang seringkali digunakan di hampir semua bahasa pemrograman. Kalau orang membuat program itu pasti ada perulangan, pasti ada percabangan. Programnya apa saja, hampir rata-rata itu pasti ada. Nah, perulangan ini biasanya digunakan untuk berbagai hal. Contoh, biasanya paling sederhana itu untuk membaca data ya. Semisal Anda punya data yang jumlahnya banyak yang disimpan baik dalam format array atau dalam database. Kalau kita mau ngecek ya, semisal Anda punya 1000 data ya. Kemudian kita buat program untuk ngecek atau mencari data pencarian gitu ya. Itu pasti menggunakan perulangan. Dicari sampai ketemu. Tinggal nanti metode perulangannya seperti apa. Jadi nyari data atau mencetak data itu juga menggunakan perulangan, atau menyimpan data itu bisa juga menggunakan perulangan. Jadi banyak hal. Jadi perulangan ini intinya adalah kita membuat satu skrip yang pendek tetapi dia bisa jalan terus ya. Tidak akan berhenti kecuali kondisinya sudah terpenuhi. Nah, perulangan itu umumnya bentuknya macam-macam ya. Ada for, ada while, ada do while, ada perulangan kalau nanti Anda belajar di PHP ada for each dan lain sebagainya. Nanti bentuknya ada cukup beragam. Nah, yang paling umum dipakai kalau di dalam bahasa pemrograman tentu yang paling standar itu for ya. Tetapi pada prinsipnya kalau kita belajar perulangan itu punya 3 buah kunci. Yang pertama adalah nilai awal. Yang kedua adalah kondisi atau nilai akhir. Yang terakhir adalah increment atau decrement ya. Kalau di sini dia punya nilai awal, kondisi ini atau nilai akhir ya, kemudian increment atau decrement. Maksudnya gimana Pak? Nilai awal itu nilai startnya. Jadi semisal n sama dengan 1, kondisi atau nilai akhirnya n sama dengan 10. Modelnya apa Pak? Increment. Berarti 1 nanti diulang 1, 2, 3 sampai ke 10 baru dia berhenti. Ya. For ini adalah jenis perulangan yang seperti apa, yang sudah diketahui berapa kali dia akan diulang. Ya. Contoh ini x sama dengan 1, x lebih kecil dari 10. Maka kalau seperti ini ditanya berapa kali perulangannya akan dijalankan, gampang bisa dibaca. Perulangan ini akan dibaca atau dilakukan selama 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena nilai awalnya 1, nilai akhirnya 1 sampai lebih kecil sama dengan 10. Berarti 1 sampai 10 kan gitu ya. Kemudian dari mana lihatnya apa? X itu artinya increment, penambahan. Kalau decrement, pengurangan, itu x min ya. Berarti kalau x itu tambah 1, x min itu dikurangi 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Nanti 2 tambah 1 dan seterusnya. Jadi kalau program ini dijalankan nanti belajar JavaScript yuk dicetak sebanyak 10 kali ya. Nah, kalau seperti ini sama ya. I sama dengan 1, I lebih kecil sama 10. Berarti ini akan diulang selama atau sebanyak 10 kali ya. Ini dokumen readline dia nyetak saja tulisan nanti dokumen perulangan for ya. Kondisinya sudah kita tentukan. Apa yang akan dicetak di sini yang diulang? Kuadran ya, angka plus I kuadran. Ini agak kalau Anda bisa dilihat. Contoh lanjutkan perulangan. Dan perulangan 1 sampai 10 ya. Kuadran 1, kuadran 4 sampai seterusnya ya. Nah, bentuk perulangan yang lain itu adalah while. Sama seperti for sebenarnya, while ini juga punya 3 ciri tadi. Dia punya kondisi ini atau nilai akhir ya, saya bisa sebut seperti itu. Dia punya statement yang akan diulang, dan dia punya nilai akhir. Kalau kita lihat contoh ini implementasinya contoh. While angka lebih ini dia punya nilai awal. Nilai awalnya di sini. Angka sama dengan 1. Ini nilai awalnya. Kita sudah menentukan angka itu nilainya berapa? 1. While angka lebih kecil sama dengan deret.
Jadi perulangan ini akan berhenti sampai angkanya itu lebih kecil sama dengan deret angkanya. Contoh kalau di sini program dijalankan gitu ya, masukkan jumlah deret 10. Jumlah deret dari 1 sampai 10 itu 55. Ngitungnya Anda bisa lihat di sini ya. Deret-deret angka. Nah, ini digunakan yang menyembunyikan script dari browser non JavaScript. Nah, supaya scriptnya nggak kelihatan ya, script JS-nya. Nah, yang terakhir itu adalah do while. Oke, sebelum saya bahas do while, mungkin kalau kita lihat tadi, for itu jenis perulangan yang sudah diketahui berapa kali akan diulang. While lebih cenderung kita tidak tahu sampai kapan dia berhenti, ya. Tetapi do while yang while itu jenis perulangan yang bisa memungkinkan tidak terjadi output sama sekali. Ya, jadi kalau while itu jelas ya, minimal diulang pasti sekali. While itu perulangannya bisa 0, dia tidak jalankan apa-apa. Tapi kalau do while, ini jenis perulangan yang minimal benar atau salah, cocok atdo tidak, itu pasti akan menjalankan satu kali block statement. Kenapa? Karena dia modelnya do dulu, jadi dikerjakan, dieksekusi dulu, baru dicek. Ibaratnya orang dikasih perintah, tidak tanya dulu, langsung dikerjakan, tidak tahu benar atau salah. Nah, itu modelnya do while. Mana yang mau dipakai tentu tergantung Anda mau menggunakan seperti apa. Nah, di sini ada var coba gitu ya. Cobanya sama dengan 1. Do. Nah, dia ngecek prompt, tuliskan password yang benar. Passwordnya Unicom gitu ya. Selamat datang friend. Nanti kalau masukkan selain ini, dia muter terus. Else password salah, ulangi lagi sampai 3 kali ya. Else salah, coba sampai 3 kali. Maaf, kesempatan Anda 3 kali habis. Ya, ini yang do while, coba kita lihat. Password ya. Charles Udin. Password ulangi. Semarang. Jakarta. Maaf, kesempatan Anda hanya 3 kali. Oke. Ditolak, tidak bisa akses. Tapi tadi passwordnya apa? Kalau di list ini Unicom gitu ya, misal password Unicom. Selamat datang friends. Oke. Nah, ini berarti dia butuh welcome.html ya. Karena di sini kalau kita lihat window open welcome.html. Berarti Anda tinggal milih saja. Filenya jadi berarti belum ada. Kalau ini sukses, maka nanti akan muncul welcome.html. Kita coba lihat. Oh, saya tidak punya welcome, sorry. Do well. Gini aja. Ini saya ganti menjadi if else HTML gitu ya. Oke, saya coba lagi sekarang. Oke, kita coba yang tadi do while. Oke. Oh, kenapa? Oke. Nah, ini ya, tadi dia di blok continue. Nah, dia ada notifikasi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Window open if else.html ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda coba saja, bisa dimodifikasi. Nah, benar nih. Selamat datang, Anda berhasil masuk. Nah, seterusnya tampilannya seperti ini. Karena tadi saya belum menyiapkan welcome.html ya. Sebagai latihan, silakan nanti Anda buat seperti ini ya, buat program untuk masukkan faktorial dan jumlah deret sampai ke n. Anda coba saja, tidak apa-apa ini ya.
yang ini aja wis, yang satu enggak usah. Anda buat program yang kedua saja. Biar lebih, mungkin Anda lebih ngena ya, lebih umum ini saya kira. Buat program untuk menghitung saldo akhir ya. Jadi untuk latihan di perulangan ini cukup kerjakan yang dua. Buat program untuk menghitung saldo akhir dari suatu tabungan dengan bunga dengan jangka waktu. Saldonya 100.000, bunganya 10, waktunya 3. Nah, ketika user menekan tombol hitung, jadi dia ngitung saldonya berapa, bunganya berapa persen, waktunya berapa bulan. Jadi ini simulasi kredit gitu ya. Kita user menghitung-hitung, maka akan muncul hasil berikut. Saldo bulan 1 itu sekian, saldo bulan 2 sekian, saldo bulan 3 sekian. Nah, simulasinya ini ya. Kalau Anda nyoba ini simulasinya dimasukkan 100.000, 10% bunganya, jangka waktunya 3 bulan. Anda klik seperti ini, nanti akan muncul. Ya, hasil hitungnya gimana? Saldo bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ya. Saya kira itu untuk materi kita di modul 5. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.